itu kan langsung ke rekening kas umum daerah, masuk langsung ke rekening bendahara umum daerah. Kan bahaya juga kalau modal priwitan doang ya. Iya, prit petugas bukan gitu kan? Prit kasih 2.000, prit kasih 3.000 kan gitu. Itu Duitnya masuk masyarakat kemana kan kita gitu? tuh Ini nggak potensi pernah protes ya, loh sebetulnya. potensi besar di situ. Yang kedua dari perdagangan. Dari perdagangan. Salar, retribusi salar tempat berdagang itu kan banyak pedagang di kita. Itu kan ada retribusi salarnya juga, Itu buat salar pasar, retribusi kebersihan itu besar juga itu kan. Sampah di kita kan produksinya sampai 400 ton. Jadi itu sebetulnya membersihkan sampah itu bisa dapat duit ya. dapat duit pemerintah daerahnya Kenapa gitu. banyak kotor sih? Ya. Satu, sarana prasarana mobil pengangkut terbatas, Baik, denger ya, petugas terbatas, kan gitu kan, sarana prasarana terbatas, itulah jadi banyak kendala. Padahal saya mancing Gitu kan. saya mancing. Saya kan selaku koordinator pendapatan daerah harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dalam program OPD, obrolan pembangunan daerah. Bukan organisasi perangkat daerah. Walaupun kebetulan kali ini, bukan kebetulan ya, ini sudah beberapa kali menjadi teman diskusi saya yang sangat lama. Teman ngopi, teman ngobrol, dulu teman nongkrong juga di tempat ngopi ya, ini dia dengan Kang Hari Pamungkas. siap bang, perintah bang. Assalamualaikum. Beliau sekarang Kepala Badan Pendapatan Daerah di Pemerintah Kota Serang. Teman EDS, salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan itu pemerintah harus punya duit. Pemerintah harus punya uang. Bener bang. Untuk membiayai pembangunan. Tanpa uang yang cukup akan susah membiayai pembangunan. Nah, orang mengenalnya Badan Pendapatan Daerah itu sebagai lembaga yang mengurusi bagaimana caranya pemerintah daerah khususnya di Kota Serang ini mendapatkan pendapatan. Keren banget tuh bang. Gitu kan ya? Keren banget itu bang. Ya, gitu. Nah sekarang kita pengen tahu nih dari Pak Hari. Saya manggilnya Kang aja ya, biar lebih. Kan saya memanggilnya Kang Ai dulu sebetulnya, nggak pakai bapak-bapakan. Ketuaan bang. Kalau karena ini ASN yang masih muda, produktif, punya relasi yang cukup bagus dengan masyarakat sipil, dengan akademisi, dengan mahasiswa, jaringannya cukup lumayan, dan saya kira menjadi salah satu tokoh yang penting di dalam perjalanan pembangunan di Kota Serang. Mengerikan. Luar biasa. Ini kita luar biasa. Gimana, Kang Ari? Gimana caranya pemerintah Kota Serang dapat pendapatan ini? Iya, benar tadi bang. Tadi abang sampaikan bahwa memang pemerintah itu harus punya uang. Uang ini kan ada dua sumber ya bang. Ya. Uang yang dihasilin sendiri. Atau namanya PAD, ada yang uang sifatnya dana transfer atau dari pusat dikirim atau dari Jakarta. Provinsi ya, atas kinerja daerah. Gitu. Kalau kerjanya bagus, kirimannya banyak. Indikatornya masuk, hitungannya masuk, luas wilayah, jumlah penduduk, bla bla bla, kinerja perpajakannya, bagi hasil pajaknya bagus dan sebagainya. Nah itu ada yang sifatnya dana transfer. Nah dua sumber ini memang harus dikelola dengan baik. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi nih ya, cerita Bapenda. Bapenda itu ngelola uang yang dihasilkan sendiri. Yang didapat. Yang dicari dari kemampuan keuangan sendiri. Itu dapatnya dari mana? Nah, kita harus tahu dulu dari struktur APBD ya Bang ya. Struktur APBD, PAD atau pendapatan asli daerah itu dibentuk oleh empat jenis ya. Pertama dari pajak daerah. Pajak daerah. Yang kedua dari retribusi daerah. Retribusi daerah. Ketiga dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Keempat adalah dari lain-lain PAD. Dari lain-lain pendapatan asli. Nah, Bapenda mempunyai tugas pokok fungsi itu ada 3. Satu, selaku koordinator. Koordinatornya. Untuk retribusi daerah. Koordinator lain-lain PAD. Dan hasil kekayaan daerah pisahkan. Dan satu yang paling utama, core bisnisnya adalah melakukan pengelolaan pajak daerah. Jadi yang dua jadi koordinator, satu jadi pengelola pajak. Biar masyarakat gak bingung nih. Pajak daerah itu apa aja contohnya? Contoh. Pajak daerah itu ada 11 bang.
PBJT atas perhotelan. Pajak. PBJT, Oh, pajak barang jasa tertentu. Sekarang oke. istilahnya begitu, undang-undang yang baru, Undang-Undang Ya. 1 2022 PP 35 dan Perda 1 itu istilahnya Iya, hafal banget ya. PBJT. Wajar orang Ya, jadi kepala Bapenda. pajak barang jasa Iya, iya. tertentu. Oke. Itu PBJT atas perhotelan, PBJT atas makan minum, Oke. PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, Oke. PBJT atas makan minum, lain-lain reklame, kemudian air tanah, kemudian PBB, BPHTB, kemudian option PKB dan BBNKB, ada 11. Dan ini yang menjadi core bisnisnya dari Bapenda itu sendiri. Itulah yang masyarakat tidak secara langsung sebetulnya bayar pajak. Ya, betul. Karena Kalau pajak kan datang- sifatnya memaksa. Kalau datang ke hotel kan Ya. gitu ya, tanpa harus dia bayar pajak tertentu, sebetulnya dia sudah bayar pajak. Konsumennya adalah wajib pajaknya adalah masyarakat. Oke. Ya, yang menginap, yang minum, makan, yang makan, ya, yang nikmatin kesenian, nikmatin Ah, hiburan. Oke. Itu mereka Pokoknya yang semua yang datang. Nah, itu teman-teman ADS Gitu. ya. Jadi kita ini seringkali tidak sadar bahwa sebetulnya kita yang membiayai pembangunan. Betul. Nah, betul, Bang. Betul. seringkali kita Iya, tidak sadar. betul. Jadi kadang-kadang ini yang harus terus kita ingatkan sama para pimpinan kita bahwa kitalah yang membiayai pembangunan daerah. Betul. Masyarakat lah yang membiayai pembangunan. Selain pajak, Betul. ada retribusi. Retribusi. Nah, retribusi kayak mana nih? Nah, kalau retribusi itu artinya pemerintah daerah harus nyiapin layanannya dulu. Memberikan layanan. Layanan dulu. Oke. Baru dia bisa mungut. Oke. Nah, kalau pajak kan beda. Pajak adalah kewajiban warga negara kepada negaranya. Oke. Sifatnya memaksa dan wajib. Oke. Tanpa meminta imbal balik. Oke. Nah, beda sama retribusi. Oke. Retribusi, pemerintah daerah harus ada pemerintah menyiapkan layanan dulu, baru dia boleh mungut. Contohnya? Retribusi parkir. Parkir. Ya, Jadi tapi pemerintah harus buat lahan parkirnya dulu. Lahan parkir, tempat parkirnya, marka jalan, petugasnya baru boleh mungut. Jadi kalau misalnya kita parkir nih di pinggir jalan, misalnya bukan di pinggir jalan utama nih, pinggir jalan kampung, kan itu nggak disiapin sama Pemda tuh, nggak bisa ngambil. Nggak bisa mungut, nggak bisa. Ingat ya teman-teman ya, Nggak tapi bisa. kalau lagi markirin motor di pinggir sawah, kalau tiba-tiba ada yang bayar, nggak ada retribusi parkir pinggir sawah. Betul, nggak ada. Jadi tapi jalan umum yang sudah disiapin marka, disiapin jalur parkirnya sama tukang parkirnya, itu tinggal bayar. Udah rapi Bang sekarang? Udah, alhamdulillah beberapa titik yang sudah ditetapkan dan itu memang di-provide oleh dinas terkait ya. Karena memang retribusi kan dikelola oleh dinas-dinas terkait atau dinas penghasil. Berapa persentase antara pajak dengan retribusi? Wah, kalau kita lihat komposisi ya, berarti komposisi yang 2025 deh. Yang paling update ya. Yang paling update nih sekarang. Ya. Sampai dengan bulan Juli tanggal Juni. pertengahan. Ya, itu komposisinya adalah 83% pajak. 83%. 17% retribusi. Jadi pemerintah kurang melayani sebetulnya. Nggak gitu. Nah, nggak gitu. Jadi nggak kurang melayani. Belum optimal dalam melakukan pelayanan terkait Ini dengan memang itu. ASN profesional. Jadi belum optimal untuk melakukan itu. Karena mereka 17% ya, dari kan mereka harus nyiapin segala hal untuk mungut itu. Mereka harus nyiapin itu dulu. Nah, ini apa butuh yang proses. harus dilakukan oleh pemerintah Kota Serang untuk memperbesar layanan Ya, supaya bisa dapat duit banyak dong? ya tentunya gini Pak Bang ya, kita lihat memang kalau sifatnya retribusi kan kita kasih layanan dulu baru kita bisa pungut. Yang di situ berarti pemerintah daerah melalui dinas-dinasnya, dinas penghasil ya yang sudah ditetapkan harus nyiapin layanan dari mulai infrastruktur dan struktur dan infrastrukturnya. Nah, ini yang harus dibangun ekosistemnya, Bang. Nah, kalau ekosistem itu nggak terbangun, kita nggak bisa berharap dari retribusi untuk optimal, gitu kan gitu. Contohnya yang tadi saya sampaikan komposisinya masih 17%. 17%. Kalau kita bicara ideal ya, Tapi harusnya kita 70-30, Bang. Tapi harusnya yang namanya pemerintah kota harusnya memberikan layanan optimal kan Betul. yang sehingga masyarakat merasakan dampak layanan. Ya, kan ada layanan yang bisa dipungut, ada layanan nggak bisa dipungut. Oh iya. Nah, itu kan diatur di undang-undang kan gitu. Betul. Contoh layanan kita berikan tetap kayak KIR. Kita berikan. KIR itu pemeriksaan kendaraan. Dulu itu boleh dipungut. Tapi semenjak undang-undang 1 itu nggak boleh. Tapi layanan tetap diberikan. Pengujian kendaraan bermotor tuh, KIR itu
Tapi nggak boleh dipungut sekarang Oke. sebagai retribusi. Tapi Yang layan dipungut sebatas pajak kendaraannya aja. pajak kendaraannya saja yang boleh Oke. dipungut. Nah, Oke. itulah yang ada. Layanan mah ada sebenarnya semua, Heeh. tapi yang boleh dipungut itu sifatnya close list, sudah dibatasi ini. Iya. Jasa umumnya apa, jasa tertentunya apa, gitu kan? Jasa usahanya apa, itu sudah Oke. diatur di regulasi. Oke, jadi teman-teman ya, memang banyak sekali soal pajak dan retribusi ini sangat detail Ya, dengan berbagai peraturan yang mengatur seputar persoalan itu betul. dan tidak bisa kan Bapenda main pungut aja gitu kan Iya, atau Bang. maksa orang bayar gitu Iya, kan. betul, Nggak bisa Pak. dong. Semua syarat dan ketentuan berlaku. SKB, Harus iya. ada aturannya dulu. Ada aturan mainnya, Bang. Itu. Oke. Makanya itu yang harus kita bangun. Jadi bukan hanya sekedar kita memungut tanpa menciptakan satu ekosistem yang mendukung terhadap itu. Nah, ini yang kita Tapi coba. yang buat ekosistemnya kan bukan Bapenda dong. Ya, kami Harusnya. selaku koordinator mengarahkan kepada dinas terkait untuk retribusi. Jadi udah sering ngarang-ngarain OPD ya? Setiap bulan kami lakukan rekonsiliasi. Oke. Ada kendala apa di lapangan, regulasi apa yang Anda belum Berarti punya, gitu kan? hubungan kepala Bapenda dengan OPD lainnya bagus dong. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah bagus Setiap ya? bulan kami lakukan itu. Koordinasi Ya. dengan OPD Ya. apa tadi? Penghasil. Evaluasi dinas penghasil. Oh. Ya. Tapi ada juga OPD yang pengguna. Nah, ya, itu kan Apa penghasil? cost centernya beda. Ada yang revenue center atau profit center, Oke. nah, ada yang cost center. Oke. Nah, itu yang di Inilah, pemerintahan. Berpemerintahan itu ada yang bagian ngambil, Ada yang bagian belanja, ada yang bagian make. Gitu Yang ya. bagian make ada SPM-nya, standar pelayanan minimalnya harus mereka Oke. penuhi untuk itu kan Oke. gitu. Menarik teman-teman semua, saya masih mau dalami lagi nih supaya kita ini kan banyak masyarakat sekarang saya pengen berkembang kehidupan kita makin menjadi semakin baik, kita pengen melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan feedback, mendapatkan umpan balik, mendapatkan rezeki, Ya, tapi juga tetap patuh pada aturan ya, dan betul, hukum. betul. Nanti kita dalami setelah segmen berikut. Kita ketemu lagi. Jumpa lagi teman EDS, kita masih dalam program OPD, obrolan pembangunan daerah. Saya masih dengan Pak Kepala Bapenda Pemerintah Kota Serang. Siap, Bang. Orang yang bertanggung jawab untuk mendapatkan pendapatan buat pemerintah Kota Serang sehingga bisa melakukan kerja-kerja pembangunan. Wah, Kang, Ya, masyarakat kita ini kan sebetulnya tipe masyarakat yang patuh pada pimpinan. Masyarakat Kota Serang itu terkenal sangat patuh pada pimpinannya. sepakat. Ya kan begitu. Jadi kalau misalnya, ayo bayar pajak, bayar retribusi, ya orang mau. Ya. Tapi kadang-kadang bingung. Mm-mm. Kumaha ya, mereka bayar, nggak bayar Ya. kemana? Misalnya begini, bagaimana cara memastikan kalau misalnya saya makan di satu tempat, restoran misalnya, itu berarti saya juga sebetulnya berkontribusi, Ya. membayar retribusi. Ya. Kan ada namanya pajak restoran ya? Ya. Tadi kan pajak hotel. PBJT atas makan minum. PJT. Ya. Itu gimana cara bayar? Ya, jadi gini. Jadi memang ada sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada seluruh masyarakat, termasuk kepada wajib pajak PBJT atas makan minum. Jadi pada prinsipnya yang subjek dan objek pajaknya itu kan sudah ditentukan. Objek pajaknya orang pribadi atau badan. Kemudian subjeknya ya makan minum kan gitu. Nah, atas konsumsi makan minum tersebut, si wajib pajak itu menitipkan uang bahwa dalam makanan yang mereka pesan, yang mereka makan itu ada hak pemerintah di situ. Ada kewajiban perpajakan yang mereka penuhi senilai 10% yang harus dibayar oleh si yang makan di situ kan gitu. Oh, jadi setiap masyarakat Kota Serang itu makan di restoran. Ya, itu menyumbang 10%. 10% dari yang dia bayar itu adalah dia ngasih sumbangan, ya, ngasih retribusi, ngasih pajak ke pemerintah. Ngasih pajak. Iya, membayar pajaknya ke pemerintah. Bayar pajak ke pemerintah. PBJT atas makan minum namanya. Nah, si wajib pengutnya ada si pengusaha. Jadi si wajib pajak ini atau masyarakat ini saya nitip nih, tolong bayarin
duit pajak saya ini ke pemerintah. Oke. Nah, dipungut oleh si perusahaan atau si apa namanya kafe, pengusaha kafe yang atau resto yang ada di situ. Jadi ada kemungkinan dong, misalnya ada masyarakat konsumen Mm-mm. yang menjadi eh, pengguna Mm-mm. atau pengunjung Ya, satu restoran atau tempat makan, itu sebetulnya dia sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Serang, betul. tetapi tidak dibayarkan oleh Ada, pengusaha restoran. ada yang Kemungkinan. begitu. Makanya butuh sosialisasi edukasi di situ kan. Oke. Jadi setiap bulan itu wajib pajak selain yang masyarakatnya ya, Mm-mm. wajib pungutnya si pengusaha itu juga kita kumpulkan. Oke. Itu selain kita juga pasang alat perekam atau alat monitoring di kasirnya. Oh, Jadi semua termonitoring gitu. jadi memang harus digital ya Ya, pembayarannya? betul. Ya. Karena itu kan akan memudahkan si wajib pungut itu atau si pengusaha berapa sih pajak yang harus saya setor, udah langsung split dari bill yang dibayarkan oleh Oke. si pengunjung kayak gitu. Oke. Nah, si pengunjung juga karena saya harus bangun ekosistem kan. Si pengunjung juga harus kasih edukasi Iya. bahwa memang yang mereka bayarkan itu adalah bentuk pajak kepada pemerintah, Betul. bentuk kontribusi kepada pemerintah. Betul, betul. Nah, mereka bisa cek itu, bisa tanya, Pak, Iya. duit yang saya bayar itu udah di store pajaknya, bisa tanya begitu ke si wajib. Boleh ya? Silakan itu langsung ditanya. Boleh ya? Karena memang Jadi nggak salah dong kalau saya ada regulasi yang harus mencantumkan dalam bill. oke. Tetapi pada prinsip dasarnya bahwa PBJT atas makan minum itu dikenakan berdasarkan omset setiap bulan yang dilaporkan ke pemerintah daerah. Jadi ada yang tertuang di bill, ada yang di laporan keuangan omset yang pada saat dilaporkan ke kami. Itu kan kalau untuk restoran besar, katakan begitu. Ya. Kalau berlaku juga untuk UMKM. UMKM kan kita ada relaksasi, relaksasi itu maksudnya apa? Maksudnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang PP 35 dibatasi omset. Oh, dibatasi. Di Perda kita tetapkan omsetnya yang di atas 5 juta dalam 1 bulan itu baru kena pajak. Kalau di bawah itu kan kita mendukung usaha UMKM. Jadi tenang aja kalau gitu. Ada teman EDS yang jual nasi uduk, ya, omsetnya pagi, omset bulanannya nggak nyampe 5 juta udah. Ya. Itu kan. Tapi kalau jual nasi uduknya cabangnya 10, itu kena juga. Jangan nggak bayar pajak dong. Gitu. Kan nanti buat pembangunan daerah gitu. Betul Bang, betul. Iya. Nah, program relaksasi ini apa cuma berlaku untuk usaha mikro aja? Enggak, semua kan dibatasi omset juga. Kemudian juga kalau ada penetapan pajak atau dia merasa tidak mampu bayar pajak, itu kan ada mekanisme relaksasi juga. Ada pengurangan. Keberatan, gitu. Boleh juga nih ada itu langsung usaha restoran. Saya keberatan nih bulan ini bayar sekian. Ya, tinggal diajukan aja surat, nanti tim kami akan melihat. Bener nggak? Ada yang melakukan survei? Ada langsung petugas itu langsung. Ada petugasnya ya. Ya. Dan udah pada pinter ngitung semua itu ya pasti. Ya, kan kami ajarkan cara menghitungnya kayak gimana. Nah, kan saya tadi kan baru 17% ya. Saya kembali ke retribusi. Ya, ini kontribusi. karena yang paling menarik sebetulnya retribusi. Pajak akan semakin bertambah besar perbandingannya nanti kalau misalnya tumbuh nih misalnya usaha kuliner tumbuh, usaha perhotelan tumbuh, kita menjadi semakin maju, kan angka pajak akan semakin maju. Betul. Tapi kan retribusi ya kalau seperti sekarang ini kan nggak bergerak dari angka 17%. Ya, betul. Nah, menurut Kang Hari nih sebagai kepala Bapenda, berapa persentase yang bisa kita optimalisasi dari potensi pendapatan retribusi katakan di tahun 2025 ini? Ya, kalau kita lihat dari potensi sebenarnya besar Bang. Kalau potensi besar, cuma kan sektor apa aja nih contohnya? Kita lihat aja parkir tepi jalan umum. Tepi jalan umum kan kita tahu Kota Serang ini kan kalau jumlah penduduknya kan 752.000 ya. Kemudian kita lihat jalan-jalan yang ditetapkan sebagai tempat parkir itu kan, tapi jalan umum, ruas-ruasnya juga banyak. Ya kan? Tinggal tata cara pemungutannya itu dirubah ke arah digitalisasi. Ya kan? Nanti kita butuh digitalisasi. Tata cara pemungutannya digitalisasi. Karena selama ini kan dipungutnya juga manual kan? Manual potensi. Kalau manual menurut saya sih potensial loss-nya agak-agak besar ya, gitu. Potensi yang nggak jelas sampai mungut nih kan? Ya, tapi kalau sudah digitalisasi, basis kris misalnya, gitu ya, atau kawasan parkir, pembayaran melalui e-money, gitu kan, itu kan langsung rekening kas umum daerah, masuk langsung rekening bendahara umum daerah.
Kan bahaya juga kalau modal priwitan doang ya. Iya, prit petugas bukan gitu kan? Prit kasih 2.000, prit kasih 3.000 kan gitu. Itu Duitnya masuk masyarakat kemana kan kita gitu? tuh Itu nggak pernah potensi protes ya, loh sebetulnya potensi besar di situ. Yang kedua dari perdagangan. dari perdagangan. Salar, retribusi salar tempat berdagang itu kan banyak pedagang di kita. Itu kan ada retribusi salarnya Itu juga, buat salar retribusi pasar. yang Ya, salar itu berarti buat kebersihan tempat gitu ya. berdagang. Tempat Kebersihan lain perdagangan. lagi. Oh, Itu tempat berdagang itu ada retribusi tempat berdagang. oh retribusi tempat berdagang Di pasar maupun tempat-tempat yang dituju. supaya teratur gitu Ya ya. teratur, dipungut, itu retribusi tempat Oke. berdagang atau salar lah dulu Iya istilahnya. iya iya. Iya. Itu potensinya besar. Retribusi kebersihan itu besar juga, itu kan sampah di kita kan produksinya sampai 400 ton Jadi itu sehari. sebetulnya membersihkan sampah itu bisa dapat duit ya. Dapat duit pemerintah daerahnya Kenapa gitu. banyak kotor ya? Ya. Satu, sarana prasarana mobil Oke. pengangkut terbatas. Baik denger ya kepala Petugas Bappedan ya. petugas terbatas kan gitu kan, sarana prasarana terbatas itulah jadi banyak kendala Padahal saya mancing gitu kan. Saya mancing Saya kan selaku koordinator pendapatan daerah harus memahami kondisi teman-teman dinas penghasil kan gitu. Saya mancing tuh kan, kebersihan kan mendapatkan duit dari Iya. pemerintah kota, tapi Betul. masih kotor. Ya, betul. Ya kenapa kan begitu ya? Kenapa kota kita masih kotor, Ya. padahal kalau pemerintah ngebersihin sampah itu ada duitnya. Tingkat layanannya tingkatin, cara pemungutannya juga dirubah. Itu kuncinya cuma itu. Tingkat pelayanan Pelayanan ditingkatkan. sama Tadi tata cara pemungutan. tata cara Iya. pemungutan. Karena dalam aturan pendapatan itu harus dianggarkan secara bruto. Oke. Arti masuknya harus bruto dulu, baru nanti keluarnya lewat belanja. Belanja petugas sampah, belanja petugas parkir dan sebagainya. Oke. Nah, ini yang bisa berubah Ini, itu semua. Padahal tadi kalau misalnya beliau bilang ya itu harusnya OPD penghasil yang bekerja keras gitu kan. Wah, itu namanya dia lemparin masalah ke temannya kan begitu. Ini enggak. Saya paham lah kondisi rekan-rekan itu kan. Iya, tapi harapan masyarakat itu sederhana. Iya. Apa namanya Pak Kepala Bapenda, masyarakat tuh pengen usaha. Betul. Ada tempat usahanya. Betul. Dan berarti kalau mereka usaha, pemerintah juga dapat uang. Ya, Kan gitu ya. betul. Dari uang Retribusi. Ya. Pengen bersih. Betul. Pemerintah juga dapat uang. Sampah. Gitu. Jadi kan Pembeli parkir dapat duit parkir kan gitu. Iya, betul. Jadi semua masyarakat yang beraktivitas itu sebetulnya menguntungkan pemerintah daerah. Betul. Belumnya kita bicara yang hal-hal teknis lagi ya. Contoh lab Kesda gitu kan, ini juga retribusi lab Kesda. Betul. Kemudian kita bicara lab pengujian baku mutu lingkungan. Itu juga ada retribusinya. Itu yang pencemaran itu kan bisa dilakukan pemeriksaan, air yang digunakan dan sebagainya. Sebenarnya banyak potensi, tinggal kita bikin layanannya baru kita pungut. Nah, ini yang butuh effort lah. Iya, emang harus memperbanyak layanan pemerintah kota ini. Effort ya, menurut saya kan effort lebih lah. Iya, jadi kalau misalnya ya mungkin ya sebagai koordinator dari teman-teman OPD penghasil tadi betul. Itu semakin banyak memberikan layanan, berarti semakin banyak mendapatkan pendapatan. Betul. Kalau kerjanya masih bisnis as usual atau bus ya dapatnya segitu-gitu aja, Bang. Iya. Jaga warung dapatnya segitu aja yang pembeli. Tapi kalau jaga warung contoh kayak Oppo ya misalnya, ada yang joget-joget, ada yang narik pengunjung dan sebagainya. Ada sosialisasi edukasi kan pasti mampir kan. Beli produk kita bla 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 dapat duit kan, gitulah ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau cuma di belakang meja nunggu ya dapatnya segitu juga, Bang. Ya, ini sering diobrolin kan? Sering banget itu evaluasi. Coba imajinatif contoh nih yang terjadi sekarang nih. Ini kan kita buka-bukannya, Bang ya. Di retribusi parkir. Jalan nasional, jalan provinsi nggak boleh dipungut. Undang-Undang 22 boleh dipungut. Tapi ada yang bisa kita lakukan. Itu saya sampaikan ke dinas penghasil. Ada yang bisa Anda lakukan untuk menghasilkan uang. Apa, Pak? Gembok. Gembok dibayar dendanya masuk ke kas daerah. Kita nggak boleh mungut. Misalnya jalan nasional, jalan provinsi, udah jelas dilarang parkir, nggak boleh semua. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Karena Undang-Undang 22 tentang lalu lintas jalan itu harus dibacanya utuh. Di pasal berikutnya, memang daerah tidak boleh pungut, kabupaten kota, tapi boleh menyiapkan tempat layanan parkir sekitar situ. Baru pungut bisa. Yang kedua, lakukan sanksi kepada yang parkir di situ. Buka gembok derek gitu. Nah, pada saat diderek dan dia mau melepas itunya, itu kan kena sanksi, kena bayar dia untuk itunya. Jadi modalnya sebetulnya pemerintah kota itu cukup beli mesin gembok sama derek. Banyak. Iya, kayak kota Bandung, Jakarta, derek aja jalan-jalan nasional.
kan pendapatan dapat. Jadi nggak oke, bisa alasan. ini jalan misalnya, provinsi, bukan Hmm. jalan kota. ya, nggak boleh Anda Nggak boleh pungut. dipanggil. Betul, Oke, nggak boleh pungut. betul Undang-Undang 22. Tapi kan pasalnya Anda dibaca boleh utuh. gembok. Boleh gembok. Ente kalau mau Kan nggak boleh buka, parkir situ, iya, kan gitu. ente kalau mau buka bayar itu sanksi. Sanksi, gitu. Dan itu legal. Ya, legal, ada denda. Oke. Heeh. Kenapa nggak dijalanin? Kan sudah disampaikan. Tinggal kan Ah. tingkat pelayanan. Beli dulu kan Ini nanti Pak Wali gemboknya. Kotanya harus dipaksa. Beli gembok, Oh. beli derek dulu. Ya, di pilot aja. Mungkin jalan protokolnya yang mana, yang Oke. nasional kita pilot aja di situ. Supaya juga Oke. rapi, Oke. semua bisa sesuai dengan regulasi. Ini menarik loh teman-teman Gitu. semua ya. Jadi kita Ada- kerap kali merasa jengkel ya Ada inovasi di situ kan. dengan orang-orang yang tidak mempergunakan lahan umum ya, Betul, area publik dengan benar. betul, Salah satunya parkir sembarangan. betul. Tapi pemerintahnya juga harus Pem- bekerja iya. dong. Jadi Gitu. bukan pemerintahnya aja Pak Bang ya. Kalau kita lihat di beberapa ruas jalan pedestrian ya dipakai parkir motor, pakai pedagang, itu warga atau masyarakat yang memang jalurnya dia kenapa nggak protes? Iya, iya. Masyarakatnya juga kan, weh di beberapa tempat yang melawan arus ada relawan Ya. yang nahan, weh balik lu, katanya gitu kan, jangan lewat sini, ini kan jalan untuk khusus satu arah, ada yang jalan, ada yang ngalangin pedestrian, Iya, benar nggak? Iya, Bang, betul, betul. jadi masyarakatnya juga harus Di dibangun sekitar sense of belonging karena Ya. dia fasilitas dia digunain ya, sama itu lah. sekitar Pasar Rawu itu kan kerap kali ya terjadi sebetulnya pelanggaran arus ya. Iya, lawan arus, kemudian dagang di pedestrian, parkir di pedestrian itu kan nggak boleh sebenarnya. Nah, Melanggar hak orang lain, Bang. jadi teman-teman Gitu. PNS ya, kita juga harus objektif ya bahwa banyak sekali problem perkotaan itu diawali dari sikap tidak disiplin warga kita sendiri. Kitanya terlalu permisif, Bang. Dan kita membiarkan. Ya, kalau saya sih terlalu permisif. Udah kitanya biarin, wali kotanya juga ya ini mana gitu kan. Udah diingetin nih sama kita nih, Ya. harus membuat tindakan segera. Ya. Kan begitu. Betul. Dalam bentuk kebijakan. Betul. Kan itu. Jadi saya sih mengapresiasi ya. Dan bantuan juga dari masyarakat juga untuk ngingetin gitu kan, ngingetin orang lain yang pakai jalur dia gitu atau hak dia, yang melanggar hak dia itu kan juga bisa dilakukan. Oke. Oke teman semua, jadi saya kira ini saling ya, saling berhubungan ya antara kepatuhan hukum masyarakat, kemudian kinerja pemerintah, kemudian juga komitmen serta kreativitas. Karena ini ekosistem yang harus dibangun, nggak bisa jalan sendiri. Ekosistem kepatuhan pajak, kepatuhan retribusi, pemanfaatan aset dan sebagainya butuh komitmen bersama. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita di segmen selanjutnya. Saya akan fokus membicarakan tentang inisiatif-inisiatif baik yang ini bisa dikembangkan dalam pembangunan di kota, yang itu selain memperbaiki tata kota kita, khususnya di Kota Serang, tetapi juga bisa meningkatkan pendapatan daerah. Kita ketemu di segmen selanjutnya. Jumpa lagi teman ADS, kita masih dalam OPD, saya masih sama Kang Hari, kita akan lanjutkan obrolan kita. Tadi kita bicara tentang bagaimana kita sebagai masyarakat meminta kepada pemerintah Kota Serang untuk lebih kreatif, lebih inovatif, memberikan layanan yang dalam arti luas adalah melakukan kerja pelayanan publik, tetapi juga berdampak terhadap pendapatan daerah. Betul. Nah, tadi kan Pak Kepala Badan ini bilang jangan bisnis as usual, betul gitu kan? Ajak kayak bengen baik, gitu ya. Betul. Nah, apa yang sudah dilakukan? Ya, kalau kita tadi saya sampaikan kalau kita bicara bis ya, bisnis as usual ya kerjanya kayak gitu aja. Tapi kalau dari sisi perpajakan, sisi retribusi atau penggalian potensi nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Dengan cara begitu. Tata cara yang kita bisa intervensi itu dari berbagai hal dengan cara yang inovatif. Salah satunya, pertama yang harus dilakukan adalah dari kaitan sama pemutakhiran atau mapping data ya. Pendataan itu harus mappingnya harus benar. Itu mappingnya bisa by aplikasi atau by turun ke lapangan. Karena dari situ kita bisa tahu cara mungutnya. Kan kita bisa petain mana yang masih punten ya, gaptek, berapa persen wajib pajak kita atau wajib retribusi kita misalnya yang masih gaptek ya.
Gaptek itu caranya dengan cara konvensional. Contohnya kita melakukan pepeling, pelayanan pajak keliling. Oh, Jadi iya. jadi Ini eh, sudah dari jadi kami periode. pungut, Mm-mm, apa namanya, mm-mm, jadwal mobil pepeling atau layanan pajak keliling itu kami upload di media mm-mm. sosial kami dan media cetak dan elektronik 1 tahun sebelum tahun anggaran mulai. Oke, Jadi si masyarakat itu supaya tahu jadwal mobil kami di mana. oke. Terus kami informasikan ke camat lurah supaya dia wawar atau ngasih tahu warganya gitu. Iya, iya. RT ini sekian, nanti mobil ini ada di halaman ini, Itu ada terupdate terus ya? terupdate terus. Itu untuk yang konvensional. Oke. Yang semi digital untuk wajib pajak atau wajib yang semi semi digital udah paham-paham sedikit lah, Iya, Bang iya, ya. iya, iya. Kita intervensi menggunakan RT dan RW. Oke. Namanya pependak, petugas pemungut dana pajak. Nah, Kamu aja ya namanya si pependak pemendak. itu RT Oke. RW yang kita berdayakan Heeh, dengan membawa aplikasi dari kita, heeh. menerima pembayaran manual dari masyarakat, tapi dia bayar ke pemerintahnya, ke rekening kas pemerintah, bayar aplikasi. Oke. Nah, nanti dari setiap pembayaran mereka dapat, kan ada biaya jasa tuh, Mm. kan jasa 2.000 perak masuk ke saldo dia, jadi kayak kayak GoPay. Itu bisa jadi kas RT sebetulnya. Nah, gitu. Jadi bukan cuma pemerintah kotanya yang dapat duit, Si teman-teman. pemungutnya Si juga dapat, pemungutnya karena kan juga ada dapat. admin, ada yang netapin 6.500, ada yang netapin 5.000 kan. Oke. 2.000-nya masuk ke si petugas RT dan RW itu untuk Oke. masuk di situ. Jadilah duit dia pasif, menurut saya sih bukan pasif income ya, aktif Itu income lah. aktif Iya, dong. iya, aktif income itu Kalau buat. dianya aktif Betul. ngajakin orang bayar, Makin banyak dia dapat. bayarin, makin banyak dia. Malah ada satu RT yang sebulan bisa dapat 4 juta dari bayarin itu tuh. Pak Ketua RT ada Gitu. rezeki nih. Itu menggunakan AdPay, aplikasi yang kita Ini ciptain RT untuk itu. harus koordinasi sama kepala Bapenda nih Terus biar dapat rezeki. kita kasih mereka printer thermal. Jadi Oke. kalau misalnya ada masyarakat yang minta bukti, tinggal ngeprint aja terus gitu kan, sudah Oke. melakukan pembayaran. Mau ditukar sama bukti resminya tinggal ke pemerintah. Oke. Itu yang semi digital. Dan kita dapat penghargaan, Bang, dari pemerintah pusat itu dengan pola semi digital itu, namanya IGA Award, Innovation Government Award, dengan cara kayak gitu tuh. 2024 kita Tuh kan, dapat itu tuh dengan kalau cara yang sederhana gitu tuh. kreatif dapat duit, dapat penghargaan. Ya, dan hadiahnya juga dana insentif daerah waktu itu 20 miliar. Bukan buat kepala Bapenda itu. Bukan, masuk ke kas umum daerah. Ya, ke pemerintah kota, di situ dibagi ke OPD. Ini kan Gitu. dia kerja dapat duitnya masuk kas daerah. Betul. Yang ketiga Luar biasa. itu dengan digital murni. Digital full itu untuk masyarakat yang sudah melek banget itu kita hajar melek itu. teknologi. Kita hajar e-commerce, Bukalapak, Tokopedia, Dandan, OVO, Indomaret, Alfa, sama kita buka channel pembayaran semua perbankan, BCA, Mandiri dan sebagainya, itu semua kita buka semua tuh, sehingga memudahkan nasabah, wajib pajak untuk bayar dengan semua channel modern. Dia alasan Sabtu Minggu misalnya, Ya, tanggalnya tiba-tiba tanggal Iya. merah. tanggal merah hajar pakai aplikasi. Misalnya dia lagi Oke. beli lipstick istrinya di Dandan, tinggal bayar di Dandan. Lagi beli Indomie misalnya di Indomaret, tinggal dia bayar. Nah, itu kami intervensi melalui metode pemungutan dengan cara begitu, dengan mapping wajib pajak. Iya. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan tempat alat-alat yang memang di tempat umum ya, yang memudahkan mereka untuk bayar pajak. Iya, betul. Contoh, kita siapkan amanah anjungan mandiri pelayanan pajak daerah. Itu kayak ATM, nah, mereka bisa transaksi di situ untuk bayar pajak ya, mau ngecek tagihan dan sebagainya. Oke. Dan ini sudah connect dengan sistem PKB dan BBNKB. Jadi mau ngecek untuk kendaraan bermotor juga bisa di situ. Berapa tagihannya, mau langsung bayar, nanti keluar kris bayarnya, tinggal tapping kris bayarnya Sudah keluar. ada contohnya itu. Ada semua. Di mana Di contohnya? 8 tempat di kecamatan, di beberapa kecamatan sudah kita pasang, kemudian di perbankan kita pasang, dan rencananya mau di mall-mall kita mau pasang itu. Ada 8 unit amanah itu. Oke. Gitu. Itu untuk Saya kira menarik sekali ya Gitu. teman-teman semua ya. Jadi inovasi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, para pejabat pemerintahan di level kota Ya. maupun kabupaten, provinsi, sebetulnya itu signifikan untuk mendapatkan tambahan pendapatan daerah. betul, Bang. Makanya Tinggal soal mau target pajaknya dinaikin terus, Bang, karena tahu target terus realisasinya dinaikin terus, Bang, sampai dengan nanti 2026 600 target dinaikin, 600 harga miliar. didapot, Ya. kan gitu. Ya. Tapi duitnya masuk ke kas daerah. Kas daerah duitnya Oke. gitu. Jadi bukan berarti kalau kita bayar pajak tuh ngasih ke TNRI ya. Nah, langsung ke rekening kas umum daerah gitu. Gawat juga nanti. Wah, karena ada orang yang merasa kita bayar pajak
bakal dapat apa Ya, betul, betul. dari pemerintah. Kan begitu. Betul. Lihat pemerintah yang dilihat ya Bayar PBB buat apa sih Pak? PBB kata gitu. Ah, Saya bayar PJU misalnya iya. listrik gitu. Ah, Kan ada pajak buktinya masih PPJ. gelap aja. Masih ada lampu gelap dan sebagainya. Iya. Nah, itu kan harus dibuktikan ya. Harus transparan lah penggunaannya. Jalan, drainase, infrastruktur jembatan dan sebagainya juga kan dari PBB. Penerangan jalan dari Oke. PJU, dari PPJ dan Tapi sebagainya. kalau sosialisasi ini semua dibebankan sama kita juga nggak mungkin dong. Ya, semua kita ajak stakeholder. Heeh. Ya kan nggak mungkin kalau Betul. misalnya menceritakan semua ini kan kesempatan kepala Bapenda ketemu sama semua masyarakat juga terbatas kan. Betul, betul. Makanya semua channel kita lakukan untuk sosialisasi dan Oke. edukasi, termasuk acara ini, Bang. Kalau dibaca, dilihat sama seluruh masyarakat Kota Serang kan jadi bahan informasi juga buat mereka dan edukasi. Ya sekali kalau misalnya ditonton sama Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Ketua DPRD bahwa ini semua kerja kolektif. Siap, Ini betul. kerja kolektif. Tidak bisa misalnya upaya untuk mendapatkan tambahan pendapatan daerah itu dilakukan dengan berdiam diri. Ya, betul. Nggak bisa kan? Nggak bisa juga instan, Bang. Nggak bisa juga instan. Ya. Semua harus dikerjakan. Semua harus step kita by siapkan step. by step, infrastrukturnya kita siapin, regulasi kita siapin, baru kita lakukan. Oke. Dan ada nggak sih pemikiran dari Kang Ari misalnya membawa spirit membayar pajak dan retribusi itu ke sekolah-sekolah? Nah, itu sudah kita lakukan, Bang. Ada Nah, jadi program edukasi pajak dan nah, itu retribusi. namanya komunitas milenial sadar pajak. Beuh, Itu seluruh komunitas ketua OSIS ya, OSIS SMP SMA udah kita kumpulin, Pak. Nah, Itu dari tahun 2023, 2024 dan sekarang 2025. kadang lebih efektif lewat anak-anak loh. Iya, Ngomong sama orang tuanya udah jadi bayar pajak belum? pendidikan pajak itu, sadar pajak itu harus dari apa ya? Dari bawah, Bang. Jadi contoh nih, kita kasih tahu mereka waktu itu pentingnya pajak makan minum. Ya. Kan mereka sering nongkrong tuh. Nah, sering nongkrong. Nah, mereka agak kritis nih dikit nih. Iya. Tanya tuh, bill saya udah ini pajak belum? Iya. Udah dikenakan pajak belum? Nah, itu Iya. dari hal yang sederhana. Betul. Kemudian nanya sama orang tuanya di rumah, Pak, Udah bayar pajak belum? rumah kita PBB-nya udah bayar belum? Nah, kita kasih tahu begitu. Ini Gen Z milenial ya. Udah itu terus ada yang bawa motor tuh, nenek bawa motor ke tempat apalah mereka gitu. Iya. Dipungut pajak dipungut retribusi parkir kan. Iya. Nah, mereka tahu oh ini retribusi parkir itu ini kayak gitu kan. Saya setuju. Nah, itu kita bangun dari SMP sama SMA, ketua OSIS sama pengurus OSISnya udah kita kumpulkan semua dan ini harus continue dilakukan. Oke. Keren sekali. Saya kira memang mutlak ya pendidikan kewarganegaraan itu tidak hanya sekedar mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga membiayai perjalanan pemerintahan. Betul. Sebagai kata akhir dari Kang Ari buat semua teman-teman EDS. Iya. Jadi pada seluruh teman-teman EDS dan seluruh wajib pajak Kota Serang ya, saya sekalian aja, Bang. Ya, kan kalau teman EDS Ya, bukan cuma di Kota Serang loh. Betul. Jadi seluruh masyarakat Kota Serang yang juga wajib pajak Kota Serang, bayarlah pajak tepat waktunya. Karena dengan pajak bahwa Anda telah berkontribusi terhadap seluruh pembangunan di Kota Serang. Pajak kita, guna kita. Nah, itu, Bang. Pajak kita, guna kita. Teman-teman semua, saya kira obrolan kita singkat tapi cukup bergizi. Satu kata akhir dari saya, bayar pajakmu, awasi pemerintahan. Ya. Cocok, Bang. Ya. Cocok juga. Karena kita akan menuntut pemerintah kalau kita punya komitmen. Ya. Kita sudah laksanakan kewajiban kita. Tuntutlah. Kan gitu ya, kan? Betul. Memenuhi retribusi. Betul. Kan gitu. Karena kita mendapatkan layanan dari pemerintah. Tapi kita juga mengkritisi dan mengingatkan aparatur pemerintah kita untuk bekerja sebaik-baiknya. Dan di sisi yang lain kita juga mengawasi supaya mereka bekerja juga sebaik-baiknya untuk kebaikan kota kita dan pada akhirnya untuk kebaikan bangsa dan negara. Betul. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam podcast OPD Kedudungan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Sami-sami. Wes